Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Persijap Jepara versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Persib Bandung mengalami kekalahan pertama musim ini, sedangkan bagi Persijap Jepara, selain juga mereka mencatat kemenangan pertama mereka, Persijap juga belum terkalahkan dan merupakan tim promosi kedua setelah PSIM yang mencatat kemenangan di awal musim ini. Dan menurut hemat saya teman-teman, Persib Bandung layak kalah di Jepara karena secara permainan Persijap Jepara jauh lebih unggul. Walaupun kita tahu bahwa Persib Bandung bisa menciptakan banyak sekali peluang, tapi teman-teman hitung nggak berapa banyak peluang dari Persib yang berbahaya? Kalau bagi saya hanya satu, yaitu penalti saja dari si Baros. Yang lainnya pada melenceng semua peluang-peluang yang mereka dapat. Dan seberapa sering para pemain Persib itu bisa bertukaran passing pada saat mereka sudah memasuki area pertahanan dari Persijap Jepara? Hanya 3 kali. Itu pun setelah Sadil Ramdhani masuk di babak kedua menggantikan Beckham Putra yang diberitakan mengalami cedera karena memang dia tidak bisa bermain di babak kedua. Jadi artinya memang problem utama dari Persib seperti yang saya katakan awalnya juga bahwa dari tengah ke depan. Tapi di pertandingan semalam kelihatan ada juga masalah di pertahanan ya. Karena 2 gol dari Persijap itu bisa mereka ciptakan setelah para pemain mereka bisa lolos dari perangkap offside para pemain Persib. Karena memang ada perubahan yang dilakukan di defense kan, pada saat babak kedua itu hand-hand masuk. Dan saya melihat dalam 2 peristiwa pada saat para pemain Persijap itu lolos dari perangkap offside, kemudian menciptakan peluang dan mencetak gol, ini yang saya lihat, mungkin juga saya salah, hand-hand terlambat untuk maju. Sehingga baik Franka dan juga Sudi bisa mencetak gol bagi Persijap dan membawa timnya meraih kemenangan. Nah, saya nggak ngerti kenapa Kakang itu diganti. Apakah dia memang cedera atau memang bagian dari rencana permainan Boyan Hodak untuk memainkan hand-hand di babak kedua. Nah, itu juga saya belum mendapatkan informasinya. Tapi saya pikir ini bukan soal pergantian pemain yang keliru, tapi ini soal koordinasi di lini pertahanan yang tidak baik, yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persijap Jepara. Artinya, para pemain Persijap menang bukan karena faktor keberuntungan, enggak, tapi mereka sudah tahu apa yang perlu mereka lakukan. Pertama-tama, mereka betul-betul kompak di lini pertahanan. Mereka bertahan secara dalam, karena mereka tahu para pemain Persib ini mayoritas adalah pemain-pemain yang skillful di tengah. Betul kan teman-teman, ada William, ada juga Berguinho, ada William Baros, kemudian Ramon juga masuk, padahal sudah main pakai 2 striker, tetap saja sulit untuk bisa menciptakan peluang on target dari open play, bahkan mencetak gol dari open play. Ada Sadil yang juga masuk di babak kedua, sebelumnya ada Beckham Putra. Jadi memang kalau dari segi materi pemain, ya saya harus jujur, Persib itu lebih unggul, tapi Persijap punya banyak fighter juga di tengah, seperti ada Hidayat, seperti ada Hamisi, Wahyudi Hamisi, ada juga Diki Kurniawan. Ini fighter-fighter semua nih. Di lini tengah mereka nih, plus mereka punya pemain yang kreatif seperti Rosalvo, Franka yang silih berganti, bertukaran passing, kombinasi permainan mereka bagus sekali nih jujur ya. Saya baru pertama kali nih nonton Persijap main, dan harus saya katakan bahwa mereka tim yang bagus loh. Jadi Persijap ini gak bisa dianggap remeh loh. Sebelumnya saya tidak pernah menonton permainan mereka, tapi saya nonton mereka semalam, wah gila, ngeri kali permainannya. Bagus banget itu, pertahanan mereka tuh solid. Dan kiper mereka Rodrigo ya, kalau nggak salah ya, nama kipernya. Tidak banyak melakukan save karena defense-nya ini rapat banget gitu. Para pemain Persib bahkan terpancing untuk lebih banyak shooting dari luar kotak penalti. Dan para pemain Persib tuh ya nggak banyak bisa melakukan pertukaran passing karena ya pada saat mereka counter attack juga para pemain Persijap ini cepat recovery negatifnya. Jadi saya melihat Persijap ini mengutamakan bagaimana mereka bisa mencegah Persib mencetak gol lebih dulu. Dan itu berhasil mereka lakukan, dan mereka mainnya sabar banget. Sedangkan dari Persib, ya saya sebenarnya nggak mau pakai kata ini, tapi saya ngelihat nih jujur gerasa gerusuk permainannya. Dari Berguinho, dari juga William, ya
Silakan kalau teman-teman merasa tersinggung, tapi ini yang saya lihat. Jadi dari tengah ke depan tuh mainnya lebih individu, coba untuk nusuk padahal sudah ada tembok pertahanan dari Persija. Tapi beda halnya ketika Sadil menguasai bola. Beda banget, Sadil nih enak banget saya lihat permainannya. Ya terlepas dia masuk di babak kedua itu adalah keputusan dari Boyan Hodak, tapi ya dia masuk juga karena Beckham Putra cedera kan. Tapi enak banget saya lihat Sadil tuh kontrol bola, pancing pemain Persija, kasih ke depan. Jadi babak kedua ada sedikit perubahan dalam cara bermain Persib, tapi pemain-pemain lain yang dapat bola lebih banyak coba untuk goreng bola. Saya nggak ngerti kenapa ya seperti itu ya. Padahal musim lalu itu Persib dikenal sebagai tim yang kolektif mengandalkan satu sentuhan passing. Ya memang materi pemainnya sudah berubah, tapi konsep itu seharusnya tetap dipertahankan oleh para pemain. Saya yakin Boyan Hodak meminta para pemain passing lebih cepat bergerak mencari ruang. Nah mungkin juga faktor Beckham Putra ini tidak bisa lanjut babak kedua, mungkin itu juga faktor. Sehingga Persib sulit banget main dengan fast break ya. Karena saya melihat Beckham mainnya sebetulnya bagus, tapi sayang kan kemudian dia cedera. Ada gol dari Persib yang dicetak oleh William Barros dianulir karena dia dianggap Beckham Putra sudah berada dalam posisi offside. Tapi Beckham ini dinamis banget permainannya. Nah mungkin juga karena faktor dia tidak bermain di babak kedua, tapi kan penggantinya Sadil juga sama bagusnya. Bahkan efektif juga memberikan umpan. Nah artinya pada saat Persib sudah punya pelapis yang bagus, ya seharusnya pemain-pemain lain bisa berkoordinasi secara baik pada saat menyerang. Tapi sayangnya pada saat menyerang, ya saya melihat gak main dengan kolektivitas. Pada saat bertahan, ada miskoordinasi. Jadi ini yang perlu dipahami oleh para pemain. Karena saya juga pernah mengatakan bahwa ya Persib ini bisa kalah asalkan para pemain itu tidak fokus ya, atau kurang konsentrasi. Kemudian menganggap remeh tim lawan, atau juga keasikan menyerang, atau juga mainnya individu. Nah, saya melihat ada permainan individu dari para pemain Persib semalam, nggak kolektif seperti tim tuan rumah Persija. Saya seneng banget lihat permainan dari Persija, walaupun yang mereka mainnya pragmatis ya, hati-hati banget tuh kalau mau menyerang, tapi passing-passing mereka lebih jalan, dan para pemain Persija tidak banyak melakukan kesalahan. Nah, ini beda dengan para pemain Persib, sering kehilangan bola juga di tengah, karena terlalu lama menguasai bola daripada main cepat ke depan. Memang si Persib banyak perubahan ya dalam materi pemain, dan saya juga mengatakan butuh satu putaran nih, artinya putaran pertama dulu nih, baru mereka bisa nyetel. Tapi jika mereka tidak nyetel dengan cepat dan mereka banyak melakukan kesalahan, yang dikhawatirkan Persib nanti akan berjuang nih hanya di papan tengah saja, dan tim besar seperti Persib yang mengontrak pemain-pemain mahal, kalau menurut saya gak wajar, meskipun fokusnya juga di Asia. Artinya para pemain yang tidak bermain baik di pertandingan semalam harus evaluasi permainan mereka untuk pertandingan selanjutnya. Karena saya melihat para pemain Persijap ini mainnya tenang, mereka sabar, gak cepat mengambil keputusan, dan saya suka loh gol mereka itu. Yang pertama itu yang Franka mencetak gol, yang dia lepas dari jebakan offside. Tapi saya dalam hal ini saya agak bingung ya. Saya tidak ingin menyalahkan Teja Pakualam, cuma saya agak bingung dalam beberapa situasi pada saat Persijap itu menciptakan peluang. Jika teman-teman perhatikan, coba ya teman-teman perhatikan gak sih, Teja itu sering keluar jauh ya dari garis gawangnya. Kenapa ya? Apa memang harus seperti itu? Ada satu free kick dari Persijap juga dia udah keluar jauh itu dari garisnya. Untung dia masih bisa melakukan save. Waktu golnya Franka, oke, memang harus menutup ruang ketika memang pemain sudah lolos. Tapi ya kalau mau menutup ruang, seharusnya juga harus lebih cepat menutup sampai dekat ke pemain. Tapi stop itu Teja. Nah, jadi Franka itu bisa melakukan placing dengan baik. Saya tidak ingin menyalahkan Teja Pakualam, cuman saya bingung kenapa ya sering banget keluar dari garis gawangnya gitu. Gol kedua dari Sudi, ini kan pemain yang sebelumnya bermain di PSIS dan cukup baik juga, padahal dia baru masuk loh menit 90. Coba lihat, masa gak ada yang mengawal dia? Ya sebetulnya ini adalah jebakan offside, tapi saya lihat di tiang jauh itu, atau di sebelah kanan lah ya, sebelah kanan kan itu hand-hand, dia masih di belakang, dia gak cepat maju. Ya artinya memang gak ada kontroversi dari golnya Persija, layak mereka mencetak gol seperti itu. Kenapa? Karena mereka paham mereka harus menarik para pemain Persib keluar dengan lebih lama menahan bola. Tapi pada saat mereka tahan bola, ada momen mereka bagi bola. Nah kalau saya melihat ada Berguinho, ada William, yang sebetulnya secara individu gak jelek, tapi kalau kelamahan nahan bola, artinya begini, mau lama nahan bola oke, tapi momen itu harus dimanfaatkan.
pada saat ada rekan yang lain yang sudah mencari space. Kali itu dilakukan oleh Bergwinio. Dan saya kira William itu akan bagi bola ke sebelah kiri. Nah, saya lupa di sana ada siapa ya. Kalau nggak salah ada Beckham Putra, atau kalau nggak salah lupa saya. Itu babak pertama. Dia shooting, boleh. You can shoot. Kenapa nggak boleh shooting? Sudah terbuka kok ruang, tapi kenapa nggak bisa akurat? Nah, ini juga bisa menjadi persoalan pada saat para pemain Persib yang dari second line yang sebetulnya tugas utama itu adalah untuk create chances. Betul kan? Menciptakan peluang dengan membagi bola, memilih lebih sering shooting tapi tidak akurat. Artinya mubazir. Nah, jadi saya pikir dengan pemain-pemain yang berbeda, skema permainan Persib dari tengah ke depan agak berubah, tapi di babak kedua sudah oke dengan Sadil. Sayangnya di pertahanan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dalam koordinasi ya. Dalam koordinasi itu untuk memakai perangkap offside. Jadi kalau perangkap offside itu mau dipakai, semua pemain yang di pertahanan itu harus sepaham. Timing mereka bergerak untuk bisa buat perangkap offside itu harus benar-benar pas. Dan harus mereka simulasikan juga di latihan. Nah, saya jarang lihat para pemain Persib itu memakai perangkap offside dalam situasi open play. Biasanya dalam free kick kan, tiba-tiba maju semua. Nah, ini saya bingung. Mungkin juga ini strategi baru yang belum bisa dijalankan secara baik oleh para pemain. Atau memang karena mereka juga agak tertekan di pertandingan semalam. Tapi Persib kalah bukan karena mereka kelelahan. Enggak. Waktu istirahatnya sudah cukup bagus. Dan saya pikir mereka sudah penuh persiapan untuk pertandingan kemarin. Tapi memang Persija bisa menang karena taktik mereka jalan. Taktiknya bagus sekali. Saya suka sekali taktiknya. Dari Persijap, saya enak banget nonton Persijap, tapi saya jujur kaget nonton permainan Persib yang tadi saya katakan lagi-lagi maaf, saya pakai kata-kata ini gerasa gerusuk. Terlalu maksa masuk ke dalam kotak penalti pertahanan tim lawan, padahal kalau build up-nya itu lebih rapi dengan materi pemain yang Persib punya, seharusnya Persib minimal mendapatkan 1 poin. Tapi saya pikir ini juga masih awal musim, jadi bagi tim yang kalah di awal musim, tidak bisa dijadikan patokan tentang tim itu akan berhasil atau akan gagal menjadi juara, atau tim tersebut akan bertahan atau justru terdegradasi. Jadi pada saat awal musim yang perlu bagi sebuah tim adalah bagaimana mereka mengevaluasi kekurangan dan bagaimana mereka menyikapi kekalahan dengan bangkit di pertandingan selanjutnya. Tapi lawan selanjutnya bagi Persib sangat berat, yaitu PSM. Kita tunggu nanti pertandingan tersebut. Rencananya, ini masih rencananya, saya nggak akan siaran pertandingan tersebut. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.